basicnya saya dulu pertama di slalom, terus di rally, terus di go-kart. Saya di go-kart 18 tahun mas balap. Kemarin pas saya tahun kemarin comeback lagi di slalom sama Gimkhana. Nah saya kepikiran, ini kok anak-anak rally, anak ini pada terpisah pada ini. Saya coba, pada mau nggak main go-kart nih? Pertamanya, mau di tempat slalom ya. Oh mau. Nah akhirnya pertama seri 1 10 orang, seri 2 20 orang. Kebetulan masuk temen tim saya dulu Adi ya. Dia kan sebetulnya balap di touring juga. Jadi saya minta ajakin Adi terus ngajakin teman-teman touring. Akhirnya ya lumayan terkumpullah hampir 40 peserta dari berbagai macam cabang otomotif yang ada di Indonesia. Kita sih planning mau bikin ODCK ini sebanyak 5 putaran. Ya, 3 sudah terlaksana dengan saat ini 2 yang akan datang. Nah, kebetulan support dari beberapa teman makin ramai lah, makin bagus. Di sini kita belum menerapkan KIS, tetapi rekom dari ini sudah kita dapatkan. Karena ODCK ini sifatnya kursus pelatihan, ya, pelatihan singkat gitu untuk mengenali go-kart. Nah, alhamdulillah berarti udah 3 peserta yang saya sumbangkan untuk di kejuaraan resminya dari ODCK ini. Jadi kalau kelas ODCK ini sebetulnya karena ini hanya mengakomodir beberapa pembalap nasional dari slalom, dari drift, dari touring car untuk bisa lebih mengenal go-kart. Jadi akhirnya kan pasti pembalap-pembalap itu ada yang pernah dulunya go-kart. Nah, terus juga pembalap-pembalap yang memang telah berkecimpung lama di go-kart. Kayak saya kebetulan udah dari tahun 94 lah saya turun balap go-kart. Jadi akhirnya kelas ini dibagi untuk kelas yang master, itu adalah kelas yang dimana para pembalap go-kart yang dulu pernah jadi juara-juara di go-kart gitu loh. Terus dari situ ada lagi namanya kelas extra large. Extra large ini artinya untuk orang-orang yang tinggi dengan bobot badannya besar-besar lah gitu kan. Jadi sebenarnya yang ikut di sini semuanya adalah pembalap. Tapi peslalom, rally, terus drifter, terus pembalap mobil gitu kan. Karena pembalap-pembalap yang ada di sekarang ini yang di luar go-kart ini kan mereka udah ngerasain balap. Tapi sebetulnya mereka belum pernah ngerasain go-kart. Sementara go-kart ini kan adalah kawah candra di mukanya sebetulnya untuk motorsport, khususnya roda 4 ya, gitu lah. Seperti halnya kalau roda 2 itu adalah motocross lah gitu, kurang lebih kayak begitu. Alasan saya ikut di sini adalah karena saya belum pernah nyobain untuk karting di sirkuit realnya, di sirkuit aslinya, di Sentul ini, dan menurut saya ini sebuah tantangan baru untuk saya ikut di dalam kompetisi ini. Meskipun ini sekedar kompetisi untuk fun, tapi menurut saya ini sangat kompetitif karena memang dari panitia mengajak dari beberapa cabang olahraga otomotif mobil seperti dari drifting, dari touring untuk gabung sama-sama kita berkompetisi di ajang karting ini. Nah, menurut saya ini sebuah challenge baru buat saya sendiri, dan tadi juga pada saat putaran di lap ke-6 menuju lap ke-7, lap terakhir, saya juga sempat mengalami crash, dan untuk nextnya ke depannya saya kayak perlu banyak latihan lagi dan perlu adaptasi lagi untuk masalah karting, karena ada beberapa hal yang sangat berbeda dibandingkan dengan balap mobil dan ketika saya turun ke karting. Yang pasti sih ini aja, karena gue pribadi udah lama nggak main go-kart. Terakhir itu kan tahun 2010. Jadi begitu ada undangan dari penyelenggara untuk bikin semacam fun race kayak gini, ya gue mau ini hitung-hitung ya sekalian latihan fisik. Konsepnya bagus banget karena ya
hampir semua cabang otomotif diundang untuk main di satu sirkuit. Itu kan bagus banget, fun banget. Ya memang kalau menurut gue pribadi sih sebaiknya berlanjut terus karena ya kita lihat katanya kan seri 2 kemarin itu pesertanya cuma berapa, tapi kita lihat seri ini tuh pesertanya meningkat banget. Berarti kan animonya pembalap-pembalap dari cabang lain tuh sebenarnya pengen nyobain go-kart, itu animonya banyak banget. Selain kita bisa saling mengenal pembalap-pembalap lain, di sini juga saya sangat merasa seperti suasana kekeluargaan, suasana sangat nyaman, suasana saat kita semuanya tidak ada pressure seperti balapan beneran. Akan tetapi tetap begitu di dalam track setelah latihan bersama, pagi-pagi kita sudah latihan, terus ada kualifikasi dan akhirnya diadakan fun race dengan transponder. Jadi ketika balapan sih kita cukup serius, tapi begitu saya balapan suasananya santai. Komentarnya buat event kayak gini, yang pasti buat silaturahmi lah ya, ngumpulin semua pembalap, jadi kenal-kenal juga kan, jadi nambah kenalan juga teman-teman dari balap slalom ada, drifting ada, touring ada, terus juga belajar juga dari senior-senior yang go-kart yang lain. Terus kalau buat gue sendiri manfaat event ini sih bermanfaat banget ya, go-kart tuh buat latihan juga kan, terus buat di touring kan juga ngaruh banget buat bikin nyetirnya makin halus, makin sabar, buat ya latihan fisik juga lah pokoknya. Cukup menarik ya untuk event ini karena bagi saya pengalaman pertama saya ikut go-kart yang beneran gitu kan. Selain nambah pengalaman, nambah temen, dan karena banyak juga kan dari cabang-cabang olahraga lain yang ikutan juga di sini, seperti dari balap mobil, dari drifting, dari slalom juga, dan dari go-kart sendiri juga ada. Ya saya juga banyak dapat ilmunya dan pengalaman baru, seperti kayak fisik harus kuat banget, nahan go-kart dan lain-lain deh. Seru banget, event ini seru banget, dan pengennya sih mudah-mudahan terus berlanjut dan ada lagi event-event kayak gini.